dengan apa yang Pak Fauzan inginkan. Langsung share screen aja kali, Kak Ayu, minta tolong. Ya, Kak, sebentar. Udah ada belum? Sudah Kak, sudah ada Kak. Udah ada. Ya, makasih Kak Ayu. Jadi ini nama proker kami, salah satunya ada Tomat, yaitu Tutor Mahasiswa Tambang oleh Divisi Pembelajaran Hitam UIN Jakarta. Lanjut. Nah, ini kan tugas kalian merangkum kajian teknis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terkait permasalahan tambang ya, aturan-aturan pertambangan gitu. Nah, di sini gue mau nanya dulu nih ke kalian. Nanti yang siapapun jawab ya. Pertanyaan pertama, apa sih yang kalian tahu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini? Tentang apa gitu? Salah satu jawab ya. Izin menjawab Pak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini tentang peraturan-peraturan untuk perusahaan tambang, mineral, dan batu bara, Kak. Ya, ada lagi? Atau cukup? Cukup berarti Novel ya? Cukup Kak. Tadi siapa yang jawab ya? Iya Novel Kak. Oh ya. Nah, jadi benar ini undang-undang yang mengatur tentang minerba. Undang-undang ini tuh kan hasil apa ya, perubahan atau telah mengalami beberapa kali amandemen dari undang-undang yang sebelumnya. Nah, ini untuk sampai saat ini kita berpatokan pada undang-undang ini. Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 terkait minerba. Yang pertanyaan kedua, ada berapa pasal sih di Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 ini? Izin menjawab Kak. Setahu saya ada 174 pasal Kak. Ya, benar. Tadi siapa yang jawab ya? Maaf Kak, Arsy Kak. Oh ya, iya benar ada 174 pasal. Berarti kalian itu cuma nge-scroll sampai bawah atau setidaknya pasal 174 kalian tahu nggak isinya apa? Arsy. Apa belum dilihat? Sebentar Kak, saya udah dibaca dan saya udah catat poinnya, tapi saya lihat rangkuman saya dulu ya Kak. Iya. Izin menjawab Kak, kalau untuk pasal 174 itu isinya nggak ada sih Kak, cuman kayak cukup jelas gitu doang sih Kak. Dari pasal segituan, dari pasal 100 angka 123 itu kan ada pasal 173, 172A, B, terus D yang 72E, di situ 173A itu jawabannya cuma cukup jelas aja sih Kak, nggak diperincikan itu apa isinya. Oke, terima kasih Noval. Udah dijawab ya Arsy sama Noval. Nah, pertanyaan ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini tuh perubahan dari undang-undang apa ya sebelumnya? Yang jawab jangan Noval sama Arsy lagi, yang lain. Izin menjawab, Kak. Ya, silakan. Perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Undang-Undang 4 2009 itu apa? Apa ya? Tentang apa gitu? Membahas tentang apa? Tentang mineral dan batu bara, Kak. Jadi penyempurnaan ya bahasanya Undang-Undang Nomor 3 ini. Oke, selanjutnya silakan Kak Ayu, Bang Raffi. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan dijelasin sama saya, Ahmad Raffi. Pertama gue mau nanya dari kalian sendiri, kalau misalkan mendengar kata mengkaji, apa sih artinya? Boleh satu atau dua orang yang jawab.
Izin menjawab. Kalau menurut saya mengkaji Namanya itu siapa? novel kan. Yo, yang lain. Ya, yang lain nih jadinya. Yang lain dulu, Val, yang lain. Izin menjawab Kak, Bang. Siapa nih? Mengkaji itu dari Umar Bang. Oke. Yuk. Ya, dari yang saya pahami itu mengkaji artinya belajar atau memahami, terus mendalami lagi tentang sesuatu yang akan kita kaji gitu Kak. Bang. Kalau pendapat yang lain ada nggak? Atau udah? Yang lain ada yang mau nambahin nggak? Kira-kira yang mau nambahin nggak yang lain? Berarti setuju semua nih sama jawabannya siapa? Umar ya? Setuju Kak. Oke. Ya, jadi kalau mengkaji itu benar ya tadi yang kata Umar. Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya itu belajar, memikirkan, mempertimbangkan. Kurang lebih artinya itu mirip kayak elaborasi. Jadi mempelajari suatu hal lebih dalam lagi. Nah, dalam kasus kita yang kali ini kan merangkum kajian teknis UU nomor 3 tahun 2020 terkait pertambangan. Tugas kalian itu kan mengkaji kajian teknis, aturan-aturan teknis yang ada pada UU nomor 3 tahun 2020. Jadi mengkaji di sini itu mengkaji UU undang-undang yang menjelaskan tentang aturan-aturan teknis atau aturan-aturan keteknikan yang lebih menjurus atau mengkerucut pada permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Nah, sebagai seorang engineer tambang, tentu perlu juga mempelajari tentang ilmu-ilmu hukum yang membahas tentang pertambangan. Namun, di kasus kali ini, lebih memfokuskan kepada kajian-kajian teknisnya atau kajian-kajian yang berhubungan tentang keteknikan. Sekilas yang ada pada lapangan di pertambangan. Nah, kita dari divisi pembelajaran kurang lebih pertama tuh mau ngejelasin dulu gitu. Apa sih aturan teknis itu? Apa sih aturan administrasi? Kan ada dua tuh, aturan teknis sama aturan administrasi. Mohon Mungkin maaf, selanjutnya, Bang. ya, kenapa? Sebelumnya tadi saya ingin menjawab yang pasal 174 itu sebenarnya bukan tentang penjelasan. Itu bukan penjelasan, Bang, Kak. Tapi pasal 174 itu berisi tentang berlakunya undang-undang ini. Nah, kalau misalkan yang tadi Noval bilang, itu jatuhnya di halaman 67 pada undang-undang. Itu baru memperjelas tentang pasal-pasal yang terkait pada undang-undang tersebut. Itu, Kak, Bang. Mohon maaf. Oke. Mantap sih. Lanjut. Ini gue lanjut ya, Si. Nah, untuk aturan teknis dan aturan administrasi dilanjut sama Kayu. Ya, selanjutnya itu apa sih aturan teknis itu? Di sini kalian ada yang tahu nggak aturan teknis itu apa? Ada yang bisa bantu jawab? Nggak apa-apa, sebut aja apa gitu. Misalkan aturan teknis itu bahas apa gitu. Assalamualaikum Bang. Kak, izin menjawab Bang Kak. Ya, Nama saya Muhammad Nugroho Pasya, izin menjawab tentang aturan teknis itu apa sih? Kalau menurut Anu gitu ya, aturan teknis itu adalah aturan yang membahas tentang metode gitu, Mbak. Dan atau apa ya, praktik, aturan yang membahas tentang metode, tentang praktik, tentang tata cara gitu, Kak. Ya, segitu, Kak.
Ada Terima lagi kasih, yang Kak. mau menambahkan? Ada lagi nggak yang mau nambahin? Terima kasih ya. Tadi siapa yang ngomong? Mohon maaf, Kak. Kak. Oh ya, makasih. Ada lagi nggak atau setuju nih ya sama jawaban temannya tadi? Saya Kak izin menambahkan. Ya, silakan. Menurut saya aturan teknik itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam praktiknya di lapangan. Terima kasih. Ya, jawaban dari Anuk sama Sofatunida tuh udah mendekati, tapi lebih tepatnya tuh aturan teknis atau kajian teknis itu kegiatan penelitian untuk mempelajari sifat keteknikan yang di dalamnya memuat analisis resiko. Biasanya berupa angka atau hasil pengukuran, seperti luas, tinggi, kedalaman, jarak, lebar, panjang, bahkan jangka waktu yang diperlukan untuk teknis lapangan. Nah, contoh-contohnya itu ada di pasal berapa sih? Ada yang tahu nggak? Kalian udah baca kan pasti di UU nomor 3 tahun 2020. Kalau dari saya, contoh-contohnya di pasal 55 ayat 1, Kak. Coba tolong bacain isinya kayak gimana. Isinya di pasal 55 ayat 1 itu mengandung satu kajian teknis yang berbunyi pemegang IUP pada tahap kegiatan eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP paling luas 25.000 hektar. Gitu aja sih, Kak. Ya, kurang lebih contohnya seperti yang Naufal bilang. Ada contoh lain nggak yang mau memberikan? Assalamualaikum, Kak. Izin menjawab, Kak. Ya, Ya, salah silakan. salah satu contoh lainnya itu di pasal 42, Kak, tentang jangka waktu kegiatan eksplorasi. Iya, betul. Ya, terima kasih, Kak. Iya, Izin menjawab juga, Kak. Itu ada pada pasal 68 juga, Kak, di poin 1 dan 2 yang tentang luas wilayah untuk satu IPR yang dapat diberikan kepada itu untuk poin A, orang perseorangan paling luas 5 hektar, atau untuk B, koperasi paling luas 10 hektar. Terus untuk poin kedua, IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun. Itu, Kak. ya. Nah, udah paham belum apa itu aturan teknis kan? Tadi yang udah saya jelasin sama teman-temannya tambahin. Insya Allah paham, Kak. Insyaallah paham, Kak. Insyaallah paham, Kak. Yaudah, selanjutnya tuh ada aturan administrasi. Ada yang tahu nggak apa itu aturan administrasi? Izin menjawab, Kak. Kalau dari yang saya pahamin itu aturan administrasi adalah aturan yang membahas tentang perizinan dari pertambangan gitu. Seperti IUP, IUPK, WUUP dan segala macamnya, Kak. Ya, ada lagi nggak yang mau nambahin? Menurut saya, insya Allah sepemahaman, Kak, dengan Nukmar. Oke, kurang lebih jawaban yang dari Umar itu benar.
Jadi tuh aturan administrasi, aturan yang selain membahas keteknikan, aturan yang membahas tentang hukum, penetapan, dan perizinan yang berhubungan dengan pemerintahan pusat. Intinya tuh yang selain dari aturan teknis. Dan biasanya yang menguasai aturan administrasi itu adalah orang-orang hukum. Nah, contohnya itu ada yang tahu nggak ada di pasal berapa? Di UUD nomor 3 tahun 2020. Izin jawab, Kak, ada di dalam pasal 39. Itu izin usaha pertambangan meliputi profil perusahaan, lokasi dan luas wilayah. Yang ketiga, jenis komoditas yang diusahakan. Keempat, kewajiban menempatkan jaminan keseluruhan eksplorasi. Kelima, modal kerja. Keenam, jangka waktunya berlakunya IUP. Ketujuh, hak dan kewajiban pemegang IUP. Yang kedelapan, perpanjangan IUP. Ke-9, kewajiban penyelesaian hak atas tanah. Ke-10, kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi. Ke-10, kewajiban melaksanakan reklamasi dan pasca tambang. Ke-11, kewajiban menyusun dokumen lingkungan. Dan yang terakhir, kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Ada lagi nggak yang mau nambahin contoh pasal dari aturan administrasi? Banyak tuh di UU nomor 3 tahun 2020. Jadi kurang lebih ini gue nambahin sedikit ya, Kayu. Jadi kalau misalkan untuk aturan administrasi, itu lebih berhubungan sama kayak surat menyurat, dokumen-dokumen yang dibutuhin untuk melengkapi perizinan atau peraturan dari pertambangan. Dan biasanya itu lebih dominan berhubungan sama pemerintah pusat. Kayak gitu. Terus biasanya kalau untuk aturan-aturan administrasi, itu yang lebih memahaminya biasanya ahli-ahli hukum. Walaupun kita sebagai engineer tambang juga perlu nih untuk paham setidaknya agar tidak menyalahi aturan-aturan yang ada di dalam sektor pertambangan. Kayak gitu sih. Mungkin ada lagi gak nih yang lain contoh-contoh dari kajian teknis dan administrasi nih biar sekalian membedakan juga. Izin menjawab abang-abang dan kakak-kakak untuk contoh aturan administrasi pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu ada terdapat pada pasal 35. Di situ untuk poin pertama, usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Terus poin kedua, perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui pemberian poin A, nomor induk berusaha, poin B, sertifikat standar, dan atau poin C itu izin. Dan untuk poin ketiga pada pasal 35 yaitu izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf C terdiri atas A, IUP, B, IUPK, C, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian, D, IPR, E, SIPB, F, izin penugasan, G, izin pengangkutan dan penjualan, H, IUJP, dan I, IUP, dan penjualan. Dan untuk poin 4 pada pasal 35, yaitu pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 pada pemerintah daerah, provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian, Kak, Bang.
Oke, sip. Mantap. Tadi siapa yang ngomong? Maaf Bang, Arsi Bang. Oke sih. Mantap sih. Nah, kalau misalkan dari kalian sendiri nih, untuk kajian-kajian teknis itu, kalau saran dari gua, itu nggak usah per pasal diapain ya? Per pasal dikategoriin. Jadi misalkan kayak pasal 1 ayat 1 apa tuh? Pengertian pertambangan ya kalau nggak salah. Ya gak sih? Ya pokoknya Ya, jangan. Iya Bang, definisi. Iya Ya, Bang. iya itu maksudnya definisi dari pertambangan. Maksud gua kan ini kayak kategoriin kajian-kajian teknis, kajian-kajian keteknikan yang ada di dalam UU nomor 3 tahun 2020 kan. Jadi di kategori ini itu kayak nge-keywordnya aja. Misalkan istilah-istilah pertambangan, pasal 1, udah kayak gitu aja. Terus ada lagi misalkan apa ya, misalkan kontrak karya itu di pasal 6A kayak gitu. Jangan terlalu detail banget gitu, kayak lebih di keywordin aja di kategoriinnya. Ya nanti misalkan kalian dapat suatu permasalahan, nanti mau melihat ketentuan atau kriteria-kriterianya itu lebih gampang gitu nyarinya. Kayak gitu sih. Halo, masuk jelas nggak suara gua? Ada Kak, jelas? Ada Kak. Jelas nggak? Jelas. Jelas Kak. Jelas Kak. Oke. Berarti kalian udah paham nih ya aturan teknis sama administrasi itu apa bedanya gitu? Insya Allah paham Kak. Insya Allah Kak. Jadi sebenarnya ini bukan suatu keharusan ya. Kalian nulisnya itu aturan teknis apa aja, aturan administrasi apa aja gitu. Tapi kita tuh biar kalian tuh tahu aja gitu. Yang teknis itu intinya buat di lapangan gitu. Jadi kayak kalian itu nanti akan menjadi engineer tambang insya Allah. Nah, jadi engineer tambang tuh kita perlu tahu aturan teknis, tapi yang dipakai di lapangan itu adalah aturan sorry. Jadi kita nggak perlu tahu aturan administrasi, tapi kita butuh aturan teknis. Karena kan tadi sudah dijelaskan aturan teknis isinya kayak besar kemiringan lereng tambang, besar kemiringan bench, terus besar hauling route, luasnya berapa, itu diatur di kajian teknis gitu. Berarti udah yang penting kalian tahu sih perbedaannya itu apa. Sama cara kalian nulis di tugasnya itu jangan per pasal. Tadi udah dijelasin, jangan per pasal. Jadi undang-undang itu kan ada 174 pasal. Nah, kalian gak usah nulis sampai semuanya gitu. Kalian kelompokin berdasarkan kategori. Kayak misalkan yang menjelaskan tentang waktu sama luas daerah penambangan itu banyak kan tersebar di beberapa pasal. Nah, itu kalian jadiin satu gitu loh. Jadi jadiin satu kategori, nanti baru ditulisin ini ada di pasal berapa aja gitu. Paham nggak dari situ? Insya Allah paham Kak. Insya Allah paham Kak. Oke, itu yang ngerjainnya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kak, maaf, saya mau nanya. Kan saya nggak sengaja ngerjainnya itu per pasal. Itu gimana ya, Kak? Mendingan diulang atau dilanjutin aja, Kak? Tadi siapa ya yang ngomong? Nasita, Kak, maaf. Oh, udah sampai 174 pasal. Udah selesai. Belum. Nah, kalau belum, udah sampai berapa kalau boleh tahu?
129 tapi lengkap-lengkap gitu Kak, nggak semuanya ditulis. Oke, saran gue udah sampai 129 aja. Terus terus lu Nashita kelompokin lagi nih dari 129 pasal itu berdasarkan kategorinya. Paham nggak? Iya paham Kak. Gitu. Berarti jadi 2 penulisan ya, penulisan per pasal sama per kategori ya Kak? Yang per pasal nggak apa-apa. Maksudnya gimana ya? Berarti bukan dihapus sih, nggak apa-apa deh, itu buat backupan lo gitu. Nah nanti Nashita buatnya perbarukan gini loh. Nashita sudah menjelaskan per pasal, berarti mempermudah untuk pengkategorian, ya nggak? Misalkan di pasal 1, 5, 6, 7 itu membahas reklamasi. Nah, Nashita gampang tuh di situ. Oh ya udah berarti tulis di kategori reklamasi pasalnya 1, 5, 6, 7 gitu. Paham? Paham Kak. Terima kasih Kak. Oke. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya atau masih bingung sama tugasnya? Kamuti izin bertanya. Iya, silakan. Jadi nanti tiap pasal langsung di keywordin aja. Misalkan pasal 1 sampai 5 tentang pertambangannya gitu. Berarti langsung di keyword aja terus disebutin pasal berapa aja gitu, Kak. Jadi lebih diringkas gitu. Atau gimana ya, Kak? Gimana? Maaf, gimana Fani? Gini deh, misalkan di pasal tadi 39 kan tentang izin usaha pertambangan. Nanti di keywordnya yang menjelaskan tentang izin usaha pertambangan, terus nanti kita tinggal sebutin per pasalnya aja tanpa harus menjelaskan semua pasalnya isinya apa aja gitu, Kak. Jadi Ya, langsung di keyword. Ya, izin menjawab Kamuti. Nambah. Nah, iya Fani, jadi kayak gitu aja. Kan kalau tadi yang Nashita kan ya tadi kalau nggak salah. Itu kan emang bagus sih kayak gitu, lebih bagusnya kayak gitu, detail banget. Tapi biar lebih mudah, misalkan nanti suatu saat mau diakses lagi di kategori ini yang kayak funny aja. Jadi misalkan kayak tadi pemegang IUP, operasi produksi mineral logam, itu ada di pasal berapa aja, langsung sebutin pasal, misalkan pasal 46, 52, 55, 58, 61, kayak gitu. Baik Bang, terima kasih. Yo, kembali. Ini deh mau nambahin lagi. Kan kalian kan udah jelasin ya, yang kalian misalnya nanti bakal jadi engineer tambang, berarti yang dibutuhin kan aturan teknis, ya kan, kajian teknis. Nah, kajian administrasi itu apa namanya? Itu khusus orang, maksudnya lebih terkhususkan untuk orang-orang yang menguasai hukum, khususnya pertambangan, hukum pertambangan itu. Nah, jadi nanti tugasnya kalian tulis yang kajian teknisnya aja. Paham nggak? Insya Allah paham Kak. Gitu ya. Jadi yang kajian teknisnya aja, kayak misalnya tadi udah disebutin sama siapa ya, lupa tadi yang buat luasan hektar itu ditulis, itu ada di yang apa yang menjelaskan tentang luasan hektar apa, pasal berapa gitu. Ditulisnya yang kajian teknisnya aja. Baik Kak. Untuk kalian yang udah baca-baca, kalian merasa udah cukup atau belum dengan kalian ngebedah Undang-Undang 3 2003 2020 ini? Insya Allah cukup Kak.
yang udah baca kira-kira di undang-undang ini tuh di undang-undang 2020 ini tuh banyak kajian teknisnya atau enggak? Banyak Kak, banyak. Gitu. Banyak, Kak. Bisa kasih contoh nggak? Tadi kan ada luas hektar. Terus apa lagi? Jangka waktu Kak. Kedalaman juga ada, Kak. Batasan kedalaman gitu. Iya, kedalaman, waktu, luas hektar, ya. Berarti kalian udah cukup nih, itu doang. Apa kalian mau literasi lain atau gimana? Kalau tinggi jenjang ada nggak di situ? Mohon maaf Kak, tidak terdengar. Kalau tinggi jenjang ada nggak di situ? Izin menjawab Kak, setahu saya tidak ada Kak. Iya loh, tadi siapa yang jawab ya? Saya Kak Rivaldo Kak. Maaf tadi apa ya? Ada nggak jawabannya? Kan saya udah saya baca semuanya Kak. Saya tuh udah baca sampai yang tinggal sanksi doang Kak. Sanksi kalau misalnya nggak melakukan ini dendanya berapa. Kalau menurut saya sih nggak ada Kak yang saya baca. Pak Fauzan waktu itu ngasih contohnya tinggi jenjang bukan? Iya Kak, izin menjawab. Contohnya ininya Kak, waktu itu yang saya dengar tentang misalnya lebar rem apa yang jalanan tambang itu Kak, kayak gitu sih Kak. Nah, karena kan Pak Fauzan juga ngasihnya tinggi jenjang, sedangkan di undang-undang ini, undang-undang 2020 ini kan nggak ada ya. Nah, di sini tuh di sisi pembelajaran mau ngasih nih literasi lain. Gitu. Nah, sebelumnya kalian udah dari angkatan kalian udah ada yang satu pun nyari belum literasi selain 2020 ini? Maaf Kak, kalau saya sendiri, saya belum Kak. Yang lain, kalian Arsi? Belum Kak, kalau dari saya. Saya juga belum Kak, karena masih berfokus sama UU yang ini kan dari Pak Fauzan juga fokusnya ke UU yang ini aja gitu Kak. Tapi mungkin untuk literasi dari kakak-kakaknya boleh Kak, kita butuh gitu Kak. Ya, berarti belum ada yang dapat ya. Jadi Pak Fauzan itu kan pengen kalian tuh lebih kritis gitu loh. Kalian oke dikasih tahu mengkaji undang-undang 2020. Tapi itu sebenarnya tuh Pak Fauzan tuh pengen lebih lah dari kalian gitu. Kalian cari literasi lain dari undang-undang selain undang-undang 2020 ini. Nah, jadi undang-undang, aturan yang ada di undang-undang itu diperjelas di dalam Permen. Kalian tahu itu enggak? Mohon kalian izin menjawab, peraturan menteri maksudnya Kak? Atau gimana Kak? Keputusan bukan ya Kak, keputusan menteri? Ya, keputusan menteri. Ya, di situ. Nah, kita mau ngasih tahu kalau aturan atau kajian teknis pertambangan yang lengkapnya bisa meliputi tinggi jenjang, terus lebar hauling route atau segala macamnya yang berkaitan dengan angka ya, perhitungan di lapangan yang berguna buat teknis lapangan tuh ada di keputusan Menteri ESDM nomor
1827 K 30 MEM 2018. Udah ada yang sempat ketemu belum sama Capman ini? Sudah, Kak. Siapa yang bilang udah? Anug, Kak, Anug. Nah, ya itu. Terus udah dibuka belum? Udah dibaca-baca? Udah dibaca-baca belum? Karena Anug kemarin lihatnya itu baru kayak menimbang, mengingatnya gitu, Kak. Lihatnya itu enggak memutuskan ke bawahnya, enggak, Pak. Enggak, Kak, enggak dibaca. Kirain Anug enggak sampai situ gitu, Kak. Ya itu. Jadi kajian teknis lengkapnya tentang aturan-aturan di pertambangan tuh ada di Capman itu. Gitu. Di sini pada join semua nggak angkatan kalian? Suara gue jelas nggak ya? Ada Jelas, jelas. Jelas, Kak. Oke. Pada join nggak di sini? Semuanya maksudnya. Izin menghitung dulu ya, Kak. Izin menjawab, Kak. Tadi yang saya hitung itu angkatan 2020 tidak semuanya join Zoom, hanya sekitar 24 orangan, Kak. Berapa? 24 orang doang ya? Kalau yang tadi saya hitung hanya sekitar segitu, Kak. Capman ini jangan dikasih tahu ke teman-teman kalian yang nge-join ya. Oke. Jadi Baik, cuman Kak. untuk yang kalian aja di sini. Gitu. Siap, Kak. Ini juga sebagai apresiasi karena kalian kan ini kan kalian yang minta kan pembelajaran. Nah, maksudnya setidaknya kita menghargai apresiasi kalian, udah kalian yang minta dan seharusnya kalian juga harus join gitu. Oke, jangan dikasih tahu ya biar ada perbedaannya gitu, mereka yang tanpa Capman sama kalian yang tanpa Capman, kalian yang dengan Capman gitu di sini. Baik, Kak. Gitu ya. Baik, Kak, siap. Sebelumnya mewakili angkatan di saya. Capman itu juga ya. Ya apa? Di Capman itu juga kajian teknis saja yang ditulis ya. Gitu. Ada lagi nggak yang mau nanya? Mau izin bertanya, Kak. Sekiranya peraturan di luar UU nomor 3 dan Capman 1827 ini yang berkaitan dengan teknis ada lagi nggak, Kak, kira-kira? Ya, tadi ini ya pertanyaannya ya, ada lagi nggak gitu ya? Iya bukan sih? Iya, Kak. Sejauh ini sih Capman itu sudah lumayan detail ya, yang bahas aturannya. Di situ ada yang tadi ya tinggi jenjang itu diatur di situ. Karena itu juga banyak halamannya, dibaca-baca. Baik, Ya. Kak, terima kasih. Nih di sini coba siapa nih? Kayu di apa namanya?
slide-nya di majuin. Nih. Yang ini Kak. Iya, iya, nanti. Nah, di sini tuh contohnya ya, ini aturan kajian teknis yang ada di Ketmen. Di sini ada nilai faktor keamanan atau safety factor dan probabilitas longsor di lereng tambang nih. Di sini tuh benar-benar dijelasin angkanya gitu. Ini dijadikan acuan dalam teknis lapangan pertambangan gitu. Ada lagi yang mau nanya? Masih ada yang mau ditanyain lagi gak buat yang lainnya? Insya Allah kalau dari saya cukup abang-abang dan kakak-kakak. Bang, Kak, izin bertanya Kak. Misalnya kan ini kan misalnya di pasal 1 kan dijelasin tuh Kak, pertambangan adalah itu kan sebenarnya definisi Kak, bukan aturan. Tapi apakah itu termasuk aturan teknis juga Kak? Karena kan di situ jatuhnya menjelaskan tentang tahapan-tahapan atau proses kegiatan pertambangan itu sendiri Kak. Terima kasih Kak. Ini izin jawab ke Muti. Tadi yang kurang lebih yang lu nanyain kan, Dok, kenapa pasal 1 yang istilah-istilah pertambangan, kenapa dimasukin ke kajian teknis? Jadi gimana? Abang gimana Bang? Iya, lu nanya kayak gitu kan, kenapa itu termasuk ke dalam kajian teknis? Iya Bang. Ya karena yang itu tadi yang kata gue, kan istilah-istilah pertambangan sama pengertian-pengertian yang ada di dalam sektor pertambangan itu kan termasuk sesuatu dan apa yang harus diketahui gitu sama engineer tambang. Jadi benar-benar kan itu kan termasuknya dasar dari seorang engineer tambang kan, teori-teori kayak gitu. Walaupun itu teori tapi masuk ke dalam kajian teknis, bahasan-bahasan, pengertian-pengertian yang fokus untuk membantu gitu, untuk membantu keteknikan pas nanti di lapangan. Kan nanti kan jadinya kita ngerti, oh ini tuh misalkan reklamasi, oh ini tuh pasca tambang harus kayak gini, kayak gitu kan. Walaupun emang itu masuknya kayak teori gitu istilah, tapi di situ masuk ke kajian teknis karena membantu gitu, membantu saat nanti jadi engineer tambang. Intinya Ya, Bang. itu dasar sih
dasar buat jadi seorang engineer tambang kayak gitu deh. Ya Bang, makasih atas jawabannya Bang. Ya. Sip. Ada lagi yang mau nanya? Makasih Bang Raffi jawabannya. Iya, langsung Kak. Kira-kira Capman-nya tadi siapa yang udah nemuin? Udah nemuin kan ya? Udah download juga belum? Tadi Anugrah Kak. Udah Kak. Udah kan? Udah di-share? Udah Kak, udah. Di-share aja ke yang datang. Oke, siap Kak. Udah nggak ada yang lagi nanya kan? Udah dicukupkan aja gimana? Kak, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Kenapa? Maaf nih Kak, sebenarnya saya nanya lagi Kak. Jadi kan saya udah nulis kayak per pasal gitu, terus di bawahnya itu kayak keterangan gitu. Nah, saya sih udah baca pasalnya sudah sampai udah pasal 120 gitu sih, udah banyak gitu. Terus saya lebih baik lanjutin lagi apa ngulang lagi apa gimana ya Kak? Tadi sudah sampai 120-an ya? Terus jelas nggak suaranya? Suara gue jelas nggak? Ya. Agak sedikit keresek-keresek gitu Kak. Nah, percuma gini loh. Kalian siapa? Naufal ya? Kalau misalkan ngelanjutin lagi, itu kan pasti ada aturan administrasi dong. Nggak semua aturan teknis yang di undang-undang, karena kebanyakan di undang-undang 2020 tuh kebanyakan aturan administrasi gitu. Lebih baik menurut gua udah di stopin aja di situ. Terus pasti udah diringkas dong sampai 120-an itu. Nah, si Novel lihat lagi nih yang kira-kira kajian teknis, itu yang Novel tulis di tugasnya Novel gitu. Jadi di pasal yang udah terlanjur ditulis, dipilih yang mana yang kajian teknis, pasalnya juga ditulis. Nah, untuk selanjutnya dari 120 sampai sekian, itu ya mengkaji lagi, tapi yang kajian teknis aja. Paham nggak? Oh, jadi saya baca yang lebih baik saya kan yang kaji yang dulu, saya tulis ulang lagi mungkin, terus baru nanti baca lagi, terus kaji yang baru lagi gitu ya Kak? Iya, gitu. Lebih seperti itu. Begitupun juga sama ya untuk di Capman. Capman tuh buat nambah-nambahin kajian teknis aja gitu. Baik Kak. Maaf sebelumnya Kak, saya tadi belum sempat download peraturan Capman-nya itu. Nanti di-share aja deh. Nanti dikasih sama gua. Ke Arsy ya. Nanti share ke yang datang sekarang ya. Oke, makasih ya Kak. Baik Kak, ini si Umar lagi proses buat ngirim di chat Zoom Kak. Paling kalau dari gua nambahin sedikit lagi. Kan ini sekarang matkulnya udah mulai merujuk ke pertambangan kan ya, buat sekarang 2020-nya. Nah, bukan saran sih, jadi kayak lebih ke saran, tapi mewajibkan gitu kepada kalian semua buat serius gitu mempelajarinya. Apalagi kata Bang Zikri tadi tuh, dari Capman-nya juga itu benar-benar nanti
kepake banget gitu. Setiap kriteria-kriteria, ketentuan-ketentuan yang ada di situ itu benar-benar hukum yang udah dibuat benar-benar yang udah dibuat dari pemerintah itu sendiri, jangan sampai melanggar kayak gitu. Apalagi sekarang kan yang ngajar Pak Fauzan ya. Nah, beliau itu termasuk dosen yang tegas banget tuh, yang mau mahasiswa-mahasiswanya itu apa ya, cerdas lah gitu. Jadi ayo semangat buat 2020. Karena semuanya juga kalau udah ada fasilitas yang ada, tanpa kemauan dan kerja keras, ya itu sama aja sih kalau menurut gue itu sia-sia. Kita isi tambahnya. Baik Bang, terima kasih sarannya Bang Raffi. Baik Bang, Yo, terima kasih sarannya kembali. Bang. Yo, Baik, Bang. Terima kasih Bang sarannya. Bang, terima kasih banyak Bang sarannya. yo kembali. Itu udah di-share ya Capman-nya sama teman kalian. Segera di-download ya. Dan jangan lupa jangan disebarin ke yang nggak datang di sini. Oke. Mungkin udah nggak ada lagi pertanyaan ya. Kalau dicukupkan saja gimana? Kalau dari saya sendiri sudah cukup jelas terjawab sih Kak gambarannya untuk mengerjakan tugas dari Pak Fauzan. Ya, oke kalau gitu. Kalau emang nggak ada yang mau ditanya lagi atau ditanggepin lagi, mungkin untuk hari ini dari divisi pembelajaran, dari kami, Kamuti, dari saya sama Kak Ayu, cukup sekian. Terima kasih kepada teman-teman 2020 yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir. Untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, semangat lagi, lebih antusias lagi untuk mengikuti setiap kegiatannya. Terima kasih juga buat abang-abang, kakak-kakak yang udah menyempatkan waktunya untuk ikut dalam kegiatan divisi pembelajaran. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Wallahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.